kasih Pak Kepala Kesehatan pun Pak akan saya isi. Saya calon ibu penggerak dari SMA Bogor. Mohon izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara terkait tugas di dalam berdiri dan satu tentang nilai-nilai pendidikan untuk pengambilan sebuah keputusan dalam diri kita. Baik, terima kasih. Perkenalkan juga saya Sandi, Kepala Bogor, dan saya paham dengan Bundesi juga merupakan SMA Bogor, dan saya sangat bangga karena Bundesi sudah bisa masuk dalam program penggerak. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bundesi ini bisa menambah kuasa. Bapak, di sini saya ingin bertanya dengan terkait beberapa hal. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus kalau itu termasuk dalam dilema etika atau dalam kejutan moral? Gini Bu Desi, setiap problematika atau setiap hal memang terkadang ada kalanya semuanya bagus dan juga mengandung sesuatu yang bagus. Setiap permasalahan tentunya kita analisis terlebih dahulu, apakah hal itu mengandung kewajiban atau ada sesuatu yang kurang baik. Jika ada dua hal yang sama-sama mengandung kebaikan, terlebih adalah memberikan dampak positif kepada orang lain, maka dua hal itu kita nyatakan sebagai dilema etika. Dua hal yang sama-sama punya kebaikan, namun ada satu yang lebih baik. Namun jika ada dua hal yang salah satunya itu mengandung sesuatu yang merugikan baik bapak ibu maupun peserta didik, maka itu terkategorikan sebagai rujukan moral. Terima kasih Bapak. Lalu Bapak, bagaimana Bapak Kepala dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung sebuah nilai. Dalam mengambil keputusan perlu disepakati, saya tidak pernah langsung secara serentak ataupun secara langsung saya memutuskan saya harus melakukan ini. Namun saya selalu membuat keputusan sebelum saya memutuskan terhadap dilema etika. Saya selalu bertanya pada tim saya, baik itu pada wakil kepala sekolah maupun wakil-wakil. Jadi saya selalu minta pertimbangan, selalu minta pendapat pada tim. Setelah mendapat masukan dari beberapa tim, baru saya memutuskan mana yang punya kelebihan, mana yang punya manfaat yang untuk dan itu yang saya lihat. Bapak, kalau itu pasti memiliki sebuah prosedur atau sebuah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu. Nah, selama ini Bapak bagaimana prosedurnya, langkah-langkahnya itu bagaimana Pak? Ketika ada suatu permasalahan, apalagi itu dilema etika, bahkan selama 2 tahun setengah ini saya sering sekali mendapatkan itu. Pertama, saya biasanya akan berkoordinasi dengan baik itu kepala tata usaha, kemudian pada wakil kepala sekolah dan tim kepala sekolah, kemudian saya share terhadap permasalahan yang saya hadapi atau yang sekolah hadapi. Nah, dari masukan-masukan itu pun saya juga tidak langsung untuk mengambil keputusan, karena yang namanya sekolah swasta itu adalah sekolah yang dikelola yayasan, sehingga selalu melibatkan yayasan. Nah, ketika kita bersama-sama dengan tim sudah mengerucut pada satu keputusan untuk memutuskan satu hal yang menjadi dilema, maka kita share dengan yayasan dan yayasan nanti sendiri. Dan kalau yayasan itu setuju dengan apa yang diputuskan, maka dan seandainya yayasan kurang berkenan, ya kita lebih maju apa yang disampaikan. Baik Pak, kalau menurut Bapak yang hal-hal yang efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika itu yang selama ini Bapak alami yang Sekarang saya sampaikan
yang paling efektif adalah saya memaksimalkan teman-teman untuk ngobrol bersama. Kita tahu bahwa setiap minggu kita ada waktu khusus setiap minggu untuk ngobrol bersama-sama. Nah, ketika ada sebuah dinamika, maka kita putuskan bersama-sama. Dan teman-teman bisa memilih yang mana. Dan ujian kita seperti biasa. Dan ada satu pengalaman dulu ketika ada suatu jaringan etika, ketika ada teman kita yang melakukan peserta didik dan menurut kita baiknya itu dikeluarkan, namun yayasan juga menyampaikan malah justru untuk mempertahankan teman tersebut. Memang kalau dilihat dengan mengeluarkan teman tersebut itu akan berimbas bahwa teman tidak akan segera. Namun dengan pertimbangan lain yayasan dengan mempertahankan, maka anak-anak akan tetap terjaga kedisiplinan. Jika kita ikut apa yang disebutkan, tersebut dan alhamdulillah ternyata dengan perusahaan yang berbeda kita menciptakan bersama orang tua dan kita tersebut masih tetap di sini dan disiplin juga. Kalau tadi yang efektif Pak, sekarang tantangannya apa Pak? Tantangan yang dihadapi oleh Bapak selama ada kasus-kasus untuk pengambilan keputusan dalam dilema etika itu seperti apa? Dalam memutuskan sebuah permasalahan, tidak semua anggota menyetujui atau sudah menyetujui. Namun kita bisa lihat ketika yang kita putuskan lebih banyak yang setuju, maka kita segera lanjutkan. Memang terkadang ketika kita melakukan sesuatu itu kurang begitu dianggap baik oleh yayasan. Nah, itulah yang menjadi faktor tantangan kita bagaimana membangun yayasan terhadap keputusan-keputusan yang kita. Namun ketika kita sudah bilang kita sudah kuat dengan alasan yang tadi, yayasan bisa menerima. Kalau selama ini Bapak, apakah saat ada sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, ataukah pada saat itu juga harus diselesaikan? Untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan sebuah problematika atau dilema etika, kita lihat jika hal tersebut itu sangat urgent, harus diselesaikan pada waktu yang sangat cepat di waktu itu, maka harus dilakukan keputusan yang cepat atau yang menjaga kesehatan. Namun jika itu imbasnya tidak tidak dalam jangka waktu yang pendek, maka kita putuskan kita musyawarahkan dulu. Dilihat-lihat konsekuensi yang akan timbul. Itu berarti ada prosedurnya nih Pak. Prosedurnya itu seperti apa yang selama ini Bapak lakukan? Ada bentuknya, karena kan ada jangka waktunya nih. Jadi kasus-kasus yang sampai orang tua itu hadir ke sekolah, maka itu harus segera kita tidak lanjuti dan kita selesai. Namun jika kasus itu masih bisa kita komunikasikan dengan pihak pesantren, dengan para pengurus, dengan anak, maka kita bisa bisa kita jadwalkan hari esoknya kita selesai. Itu sudah terstruktur ya Pak. Lalu Bapak, untuk adakah faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Banyak juga sih. Saya terkadang ketika ada suatu persoalan sekolah, itu pertama ada pasangan sama istri ya. Meskipun terkadang dari istri juga kurang tepat, namun itu bisa memberikan masukan dari istri pada permasalahan seperti itu saya minta. Kemudian yang kedua, yang posisi sendiri kadang saya minta saran seperti apa. Setelah itu saya tiba-tiba keputusan ada di sini.
kepala sekolah. Dan pengalaman saya juga sih, dengan saya minta pendapat teman-teman, kemudian saya katakan justru itu lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan atau solusi dari pendidikan. Jadi jarang sekali ya saya memutuskan sesuai dengan keinginan saya sendiri, karena terkadang apa yang saya putuskan itu terkadang malah kurang baik. Namun dengan minta masukan itu justru akan jadi apa namanya hasil dengan menjadi seperti seorang asisten pun sepertinya penasihat dari Bapak, dari tadi yang disampaikan oleh Bapak itu adakah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman yang Bapak lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam dilema etika? ada tidak sih? Saya yakin bahwa teman-teman itu pengen lebih mencoba dan yang lain untuk masih punya kapasitas dan berkaitan dengan sehingga saya banyak menggunakan kata-kata atau masuk itu dari saya sedikit saya menuliskan sama pribadi, dan itu juga sama saya hindari. Saya lebih banyak untuk meminta pendapat dari teman-teman dulu untuk kasus maupun permasalahan pendidikan yang dihadapi di sekolah. Jadi menurut saya ya bisa nanti hadir untuk kita mengedepankan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau bukan suatu tindakan terhadap. Terima kasih Bapak atas pembelajaran yang dapat saya ambil dari Bapak Kepala, dan terima kasih juga atas waktunya sudah membantu saya untuk melengkapi tugas dari TGB ini, Bapak. Dan satu hal lagi juga sih, ketika kita akan memutuskan suatu perkara yang bahwa yang menjadi apa namanya center utama, yang menjadi tujuan akhir adalah untuk apa namanya kepentingan bersama. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan bersama. Kalau saya tidak diutamakan, maka jangan tidak. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam. Selamat siang, mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Oke. Saya ingin mewawancarai Bapak dengan Siap. beberapa hal. Nggih, beres-beres. Oke Bapak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan sebuah kasus atau kasus-kasus yang merupakan di situ dilema etika atau sebuah rujukan moral? Sebenarnya saya untuk mengetahui hal seperti ini kan belum lama, karena di sini itu lembagaan yang baru, tapi memang sudah pernah terkait hal yang mungkin sulit untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi menurut saya ada dua indikator yang di situ bisa mengidentifikasi bahwa itu merupakan tadi terkait kasus-kasus yang bisa dikategorikan dalam dilema moral. Itu yang pertama adalah dalam kita identifikasi itu terdapat nilai-nilai lebih dari satu nilai. Dalam hal ini minimal ada dua nilai itu yang sama-sama untuk bisa dipertimbangkan. Yang kedua adalah terkait untuk kita melakukan pengambilan keputusan itu sulit untuk menentukan, dan sulit lah pokoknya, karena ada nilai yang harus kita pertimbangkan itu. Ya, baik. Lalu Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai sebuah kewajiban? Terkait ketika menjumpai kasus yang seperti itu, tentunya yang pertama kita adalah perlu mengumpulkan terkait informasi dari kasus itu. Selanjutnya kita identifikasi, kita ketahui latar belakang dan sebagainya. Terus setelah kita mengetahui
semuanya latar belakang sebagainya, nilai yang terkandung, prinsip, dan juga terutama dampaknya nantinya kita mengambil keputusan itu akan seperti apa, itu kita juga perlu mendapatkan sudut pandang yang lain. Nah, dalam hal ini maka di kelembagaan ini ada yang namanya LPM. Itu kita juga sering untuk berkomunikasi ketika terdapat kasus-kasus yang sulit untuk kita pecahkan atau kita ambil keputusan, kita pasti bertukar pikiran dengan LPM ini sehingga mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Dari situlah nantinya masukan setelah identifikasi itu baru kita ambil keputusan yang terbaik dengan memperhatikan dampak dan nilai yang terbaik. Baik, Bapak, kalau tadi seperti itu, kalau sekarang langkahnya atau prosedurnya dari yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu bagaimana? Kalau sejauh ini sih tentu kita melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk mengetahui informasi secara penuh mengenai permasalahannya, nilai yang terkandung apa, dan dia kenapa melakukan hal itu, ada prinsip apa di situ. Setelah itu baru kita analisis terkait dampak. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, ada pertimbangan dari lembaga penjamin mutu ataupun rekan-rekan yang lain lah yang bisa kita mintai pertimbangannya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dari situ lalu kita lanjutkan dengan diskusi terbuka. Setelah itu kita ambil keputusan, tentunya yang paling minim madorotnya. Kita mempertimbangkan antara kemaslahatan, mana nih yang lebih maslahat dan mana yang perlu kita minimalisir dalam madorotnya itu. Oke, baik. Lalu Pak, hal-hal apa yang dapat selama ini nih, hal apa yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus terkait dilema etika? Yaitu tadi komunikasi secara langsung, secara terbuka, terus memprioritaskan terkait nilai dan dampaknya, masukan dari orang lain atau mendapatkan pandangan dari rekan guru yang lain ataupun dari LPM itu yang selaku lembaga penjamin mutu, itu saya rasa cukup mempengaruhi secara efektif dalam kita pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan tentunya yang bisa membuat efektif itu ketika sudah diambil keputusan maka kita evaluasi keputusannya seperti apa. Oke, baik Bapak. Kalau tadi yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ya, kalau sekarang tantangan Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Pak? Untuk terkait dilema etika ini, namanya sebuah dilema etika itu tantangannya ya satu hal dilemanya itu ya. Nah, dilema ini disebabkan dari apa? Salah satunya adalah dari tadi itu dilema etika itu kan ada dua nilai kebajikan yang terkandung minimal ya, itu dari situ itu karena kompleksitas dari nilai yang terkandung itu. Yang kedua adalah terkait dengan ini, kita untuk memutuskannya itu kadang dihadapkan dengan waktu, terbatas dengan waktu. Ini harus diputuskan secara cepat tapi juga harus tepat. Nah, yang ketiga adalah terkait dampak selanjutnya ini. Setelah keputusan ini kita ambil, dampaknya seperti apa, itu juga menjadi tantangan kita sampai mengidentifikasi di hal itu. Selain itu adalah terkait kondisi emosional dari seseorang yang bersangkutan langsung. Jadi karena kita tidak bisa mengontrol emosional atau seseorang itu penerimaannya itu seperti apa. Kita hanya bisa untuk, karena pengambilan keputusan itu berarti menjadi sebuah usaha dari kita untuk menyelesaikan kasus dan juga hanya bisa untuk mengantisipasi saja. Kalau nanti penerimaannya itu seperti apa, itu sudah bukan di ranah ya, karena seseorang itu kadang memiliki karakternya seperti itu. Oke, baik Pak.
Lalu Pak, apakah di tempat Bapak atau Bapak sendiri itu memiliki jadwal atau tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian dari kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, dan atau juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, baik itu nanti ada bentuk atau prosedurnya itu di tempat Bapak seperti apa? Kalau sejauh ini karena kita itu kelembagaan baru, itu belum secara tertulis ya. Jadi dalam penyelesaiannya ini mungkin hanya mengidentifikasi dari kita mempunyai kelembagaan atau struktural yang bisa membantu itu siapa saja. Dalam hal ini mungkin bukan guru, kesiswaan, kurikulum, dan LPM itu mungkin secara struktural. Yang kedua, tentunya kita tidak akan lepas dari latar belakang kita dulu, mungkin entah dalam organisasi, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Itu juga pasti akan menjadi salah satu wawasan dari kita untuk menyelesaikan terkait kasus-kasus terkait dilema etika ini. Nah, kalau secara khusus sih belum ada, hanya saja kalau prosedurnya seperti tadi, identifikasi, terus pola komunikasi dan lain sebagainya, mendengar pendapat sehingga bisa memutuskan. Kalau secara khusus belum ada sih itu, tapi kita tetap menjalankan, memaksimalkan stakeholder yang ada, dan juga tentunya wawasan serta mempertimbangkan dampaknya itu akan seperti apa. Tetap ada sebuah prosedurnya ya Pak ya. Tetapi tidak tertulis. Belum tertulis ya, belum Ya, tertulis, mungkin belum tertulis ya. Mungkin belum Baik. tertulis. Bapak, lalu untuk faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dari sebuah kasus dilema etika? Faktor untuk mempermudah pengambilan keputusannya, ya yang pertama dari nilai yang dibawa itu seperti apa. Kalau nilainya sama-sama besar, itu tentunya akan sedikit sulit mempertimbangkan. Tapi kalau yang satu nilainya besar, yang satu cukup kecil, itu mungkin kecondongannya akan lebih cepat dan pengambilan keputusannya akan lebih cepat. Yang kedua, masukan dari orang lain itu, ataupun dalam hal ini LPM, itu juga cukup berpengaruh juga itu dalam pengambilan keputusannya. Dan yang ketiga, tentunya kita melihat dalam pengambilan keputusan itu terkait kebutuhan dari kelembagaan ini, apakah itu maslahat untuk kelembagaan atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Lalu Pak, dari semua tadi yang disampaikan oleh Bapak, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi saat pengambilan sebuah keputusan di dalam kasus dilema etika? Memang belum banyak ya yang terjadi terkait hal ini karena kita kelembagaan baru, tetapi secara singkat pembelajaran bisa dipetik dari beberapa pengalaman itu terkait kasus dilema etika yang mempunyai latar belakang nilai, prinsip, dan juga dampak yang bisa berkelanjutan, itu wajib diselesaikan cepat dan tepat, tapi lebih underline-nya itu di tepatnya. Kadang karena dalam penyelesaian ini membutuhkan sedikit waktu karena untuk mempertimbangkan terkait hal tersebut. Kalau bisa diselesaikan secara cepat dan tepat itu baik. Kalau memang membutuhkan waktu, ya minimal dalam pengambilan keputusan dan penyelesaiannya itu dengan penyelesaian yang tepat dan yang masalah, seperti itu sih. Oke, baik Bapak, terima kasih, ini wawancaranya sangat membantu saya sekali, dan terima kasih atas waktunya Pak. Sesuai dengan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan kedua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMP Alfa Ali Mashkur dan Kepala Sekolah SMA Alfa Ali Mashkur, beliau sudah melakukan pengambilan keputusan dengan melakukan identifikasi masalah, melakukan diskusi, dan juga komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus tersebut,
Lalu sudah membuat keputusan yang berpihak kepada siswa dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan memaksimalkan potensi positif dan juga meminimalisirkan untuk potensi yang negatif. Hal-hal tersebut menurut saya sudah sesuai dengan teori yang sedang saya pelajari, yaitu di dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun, tidak semua langkah sudah dilakukan secara runut dan ada juga langkah yang tidak dilakukan, seperti pengujian benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan tadi, ada beberapa persamaan dalam melakukan pengambilan keputusan, yaitu salah satunya sudah melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-faktanya juga, melakukan diskusi dan juga komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat langsung dalam masalah tersebut. Lalu juga ada perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Kepala Sekolah SMP Alfa Ali Mashkur sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan juga membuat keputusannya yang sudah berpihak terhadap siswa dan juga bertanggung jawab. Sedangkan untuk kepala sekolah yang kedua lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah, terlebih dengan LPMP atau LPM yang ada di lembaga sekolah SMA Alfa Ali Mashkur. Dan menurut saya yang lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori modul 3.1 adalah kepala sekolah yang pertama, yaitu kepala sekolah SMP Alfa Ali Mashkur. Rencana kedepannya dari pimpinan tersebut jika mengalami atau menjumpai permasalahan-permasalahan dengan dilema etika ataupun bujukan moral, akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Lalu, cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut adalah dengan melakukan pengujian benar dan salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dari pihak-pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Saya akan berusaha dan akan melakukan penerapan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan permasalahan murid maupun ketika ada rekan guru yang menemui masalah dilema etika. Dan saya akan menawarkan kepada mereka untuk mengambil keputusan sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan keputusan yang sudah saya pelajari.